Hai, bertemu lagi dengan saya Anik Sulistiawati. Kali ini dalam video ini saya akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Pokok bahasanya perbedaan teks sejarah dan cerita atau novel sejarah. Sudah tahukah Anda perbedaan teks sejarah dan novel sejarah? Untuk mengetahui perbedaan teks sejarah dan novel sejarah, saya ajak untuk mencermati informasi berikut ini. Ya, berikut terdapat sampul novel yang berjudul Gadis Kretek. Novel karya Ratih Kumala. Novel ini mengisahkan pencarian seorang perempuan misterius bernama Jenya berlatar belakang era penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Gadis Kretek menceritakan napak tilas perjalanan Lebas, Karim, dan Tegar dalam pencarian Jenya yang sekaligus ternyata menguak rahasia gelap keluarga mereka. Selain itu, di sini ada tulisan yang sangat menarik sekali. Sebuah pertanyaan, penasaran dengan sejarah perkembangan industri kretek di Indonesia? Apakah novel ini berkaitan dengan perkembangan industri kretek di Indonesia? Baik, berikutnya disajikan juga lembaran halaman novel tersebut. Di sini halaman 4 ya. Kemudian ini kulihat di sini diperbesar menjadi seperti ini ya. Di tengah ini diperbesar menjadi seperti ini. Baik, mari kita cermati di dalam lembaran atau halaman novel Gadis Kretek ya. Terlihat bentuknya, untuk redaksi kalimat-kalimatnya ya, tampak di sini. Di sini adalah paragraf, dan ini beberapa paragraf yang berisi dialog tokoh. Kalau dibesar seperti ini. Oke. Berikutnya, mari kita bandingkan ya, buku novel Gadis Kretek dengan buku peranan Karing Galesong dalam membantu perjuangan Trunojoyo. Penampakan bukunya seperti ini. Daftar isinya seperti ini. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang, biografi Karing Galesong ya. Kemudian latar belakang kerjasama Karing Galesong dengan Trunojoyo, perjuangan Karing Galesong dalam membantu Trunojoyo. Kemudian kita lihat halaman berikutnya ada sinopsis. Saya tertarik dengan kata atau redaksi kalimat ya yang dimulai dari kata-kata ini. Penulisan buku ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peranan Karing Galesong dalam membantu perjuangan Trunojoyo. Prosedur penelitian yang digunakan mengacu kepada metode sejarah. Kata prosedur penelitian. Jadi buku ini memiliki tujuan, dan untuk mewujudkan tujuan itu, penulis mengadakan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kerjasama Karing Galesong dengan Trunojoyo karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menentang kekuasaan mutlak dan penjajah
penjajahan Belanda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kerjasama Karing Galesong dengan Trunojoyo karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Jadi penulis mengetahui tujuan kerjasama antara Karing Galesong dengan Trunojoyo itu dari hasil penelitian. Cermati. Ya, mari kita lihat kembali. Bahkan kesimpulannya pun juga berdasarkan penelitian. Halaman, mari ya, saya ajak Anda untuk membandingkan dengan halaman yang saya tunjukkan tadi. Halaman 4 ya. Novel Gadis Kretek. Berbeda bukan? Kalau tadi pada novel Gadis Kretek ya, ada dialog-dialog di situ, sementara di buku perangan Karing Galesong dalam membantu Trunojoyo, saya tidak menemukan dialog-dialog itu. Sebagian besar seperti ini. Maka mari kita identifikasi berdasarkan teori ini adalah teori yang saya ambil di buku Bahasa Indonesia kelas 12 ya. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini sudah direvisi tahun 2018. Buku resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik. Perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Jadi teks sejarah itu dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sementara novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Dari sini terlihat sekali bahwa teks sejarah itu objektif, sedangkan novel sejarah bisa subjektif. Berikutnya, pada teks sejarah, sejarawan terikat kepada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka-reka. Sedangkan novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Jadi pada teks sejarah itu semuanya harus objektif ya. Jadi sejarawan punya keterikatan pada kata keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Jadi tidak boleh ditambah dan tidak boleh direka. Sedangkan novelis sepenuhnya bebas, bisa mereka bisa berimajinasi. Dan cermati kata-kata berikut. Pada teks sejarah, orang yang menulis dinamakan sejarawan, sedangkan pada novel sejarah tetap dikatakan novelis. Berikutnya, hubungan antara fakta satu dengan fakta lain perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografi atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak ekstensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Jadi hubungan fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografi dan kronologisnya, ya. Sehingga di sini ditegaskan, sehingga di sini
dapat dilacak eksistensinya di masa lampau, dapat dibuktikan. Sedangkan pada novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensinya, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Jadi faktor rekayasaan untuk mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi itu sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Jadi di sini ada relevansinya dengan situasi sejarah. Jadi bisa ada hubungannya dengan sejarah, bisa juga tidak. Berikutnya pada teks sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Baik, dari sini mari kita identifikasi ya untuk menjawab pertanyaan berikut. Buku manakah yang merupakan novel sejarah? Kita kembali lagi pada slide 2 buku tadi ya. Kita kaji dulu buku Ratih Kumala. Apakah benar buku atau novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini bisa dikategorikan sebagai novel sejarah? Ya, betul. Gadis Kretek bisa dikategorikan sebagai novel sejarah. Mengapa? Karena dengan membaca novel ini, Anda setidak-tidaknya dapat mengetahui sejarah perkembangan industri kretek. Setidaknya Anda memiliki gambaran bagaimana sejarah perkembangan industri kretek. Walaupun tadi pada teori dikatakan bahwa tidak semuanya relevansi, tidak semuanya memiliki hubungan dengan masa lalu atau dengan fakta ya, fakta di masa lalu ya, tidak selalu. Tapi setidaknya dengan membaca novel ini, Anda mempunyai gambaran sedikit mengenai sejarah perkembangan industri kretek di Indonesia. Jika Anda ingin membuktikan, mungkin Anda harus mencari di buku-buku sejarah yang berisi teks-teks sejarah perkembangan industri kretek di Indonesia. Hal yang lain, mengapa ini dapat dikategorikan sebagai novel sejarah? Karena tokoh-tokoh yang dihadirkan di sini, Lebas, Karim, Tegar, Jengya, bisa juga tokoh-tokoh ini tidak ada. Tokoh-tokoh ini hanya rekaan. Kisahnya juga rekaan. Hanya berlatar belakang perkembangan industri kretek di Indonesia. Kita lihat dari bentuknya, bentuk paragraf-paragrafnya, teks-teksnya yang di sini. Ya. Di sini juga tampak berisi dialog-dialog. Coba kita lihat dialognya. Aku nggak tahu Romo punya waktu berapa lama lagi. Gimana kalau keburu bablas? Aku khawatir pada Romo. Babas priye? Tanya Pastika. Ya bablas, meninggal. Astagfirullah, Bas, lepas. Mbok jangan ngomong jelek gitu, Mas Karim mengingatkanku. Jelek gimana? Kan benar, semua orang hidup pasti mati. Dua kakakku diam. Dari sini coba dialognya sangat detail.
apakah bisa dialog-dialog ini didokumentasikan secara detail seperti itu di masa lampau? Apakah benar dialog-dialog ini terjadi? Tidak mungkin terjadi. Jadi dialog-dialog ini hanya sebuah rekaan yang dibuat oleh pengarangnya untuk membuat cerita itu menjadi utuh. Tokoh-tokohnya juga saya yakin ya juga tidak ada. Nah, bagaimana dengan peranan Kareng Galesong dalam membantu perjuangan Trimojoyo? Kita lihat. Di sini penulis sudah mengatakan bahwa ini berdasarkan penelitian, hasil penelitian. Maka bisa saya simpulkan bahwa buku ini adalah berisi mengenai fakta-fakta yang bisa dibuktikan tidak ada dialog-dialog detail seperti yang ada di buku novel Gadis Kretek. Semuanya berisi mengenai fakta-fakta sejarah dan disusun berdasarkan kronologis. Bahasanya juga bahasa denotatif. Bandingkan dengan Gadis Kretek. Bahasa yang dipakai adalah bahasa konotatif. Bablas. Ya, Bablas meninggal, Bablas. Ini tidak ada dalam teks sejarah, tidak ada. Baik, dari sini sudah pahamkah Anda perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah? Baik, saya ingatkan kembali, saya tegaskan kembali, teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Jadi teks sejarah harus objektif ya, dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Jadi harus objektif. Sedangkan novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah dan atau terjadi. Semuanya bersumber pada rekaan. Jadi sesuatunya yang tidak pernah ada atau terjadi. Ya. Jadi rekaan. Subjektif. Yang menulis teks sejarah namanya sejarawan, yang menulis novel sejarah namanya novelis. Nah, sekarang ciri yang kedua atau perbedaan yang kedua adalah sejarawan terikat, jadi penulisnya itu terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak ditambah-tambah atau direka-reka. Jadi penulis atau sejarawan mempunyai keterikatan untuk menyajikan fakta yang sebenar-benarnya. Sementara novelis atau penulis novel sejarah bebas. Kemudian yang ketiga, hubungan antara fakta satu dan fakta lain itu ya dihubungkan dengan membangun hubungan topografi atau kronologisnya. Selain itu juga penulis teks sejarah perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak ekstensinya di masa lampau. Jadi yang disajikan itu bisa dilacak keberadaannya di masa lampau. Harus ada bukti dan saksi. Sedangkan novel sejarah karena merupakan rekayasa, maka pengarangnya tidak harus membangun fakta satu dan fakta lain dengan sesuatu yang perlu dibuktikan. Novel sejarah
bisa menulis berdasarkan fakta, bisa juga tidak. Terbukti dengan kata-kata ini. Dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Jadi sekali-kali ada relevansinya, sekali-kali tidak. Terakhir, pelaku-pelakunya dalam teks sejarah ya, harus sesuai dengan kenyataannya ya, hubungannya, kondisinya, semuanya harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi situasi hidup masyarakat, semuanya adalah hasil imajinasi. Demikian tadi bagaimana untuk memperdalam wawasan Anda mengenai novel sejarah. Anda perlu membaca novel-novel berikut ini, karena dengan membaca novel berikut ini Anda akan banyak sekali memiliki wawasan yang sangat luas mengenai masa lampau. Walaupun tadi dikatakan bisa saja itu merupakan rekaan, tetapi ada beberapa yang sesuai dengan fakta. Cuma tokoh-tokohnya saja yang diganti untuk mewujudkan hubungan atau untuk membentuk suatu cerita yang menarik. Terakhir, saya ingin menyampaikan mengenai hal ini. Mengapa Anda perlu belajar sejarah? Karena sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Ya, dengan sejarah Anda bisa belajar mengenai kesalahan dan tauladan tokoh-tokoh atau kejadian-kejadian di masa lalu, sehingga kesalahan-kesalahan orang pada masa lalu tidak Anda lakukan kembali, dan apa yang mereka lakukan di masa lalu yang hasilnya bagus bisa Anda tiru. Itulah fungsi sejarah, karena sejarah menyajikan fakta dan akibat dari apa yang sudah dilakukan mereka. Saya rasa cukup di sini. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya, yaitu saya akan bahas mengenai kaidah kebahasaan novel sejarah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen, karena like, share, dan komen Anda akan membantu saya lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran seperti ini. Saya Anis Listiawati. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.